Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Pemburu Kepala, bagian 3. Oh, Rangga menggeliatkan tubuhnya sambil merintil lirih. Pelahan dibuka kelopak matanya. Pendekar Raja Wali Sakti ingin bangkit, tapi seluruh tubuhnya seperti remuk, dan kepalanya terasa berputar saat mencoba mengangkat kepalanya. Setelah rasa pening mulai menghilang, perlahan-lahan tubuhnya digerakkan lalu duduk bersila. Rangga mengeluh. Rangga merasakan napasnya begitu sesak, dan seluruh rongga dadanya seperti remuk. Kembali pendekar Raja Wali Sakti itu memejamkan matanya. Perlahan-lahan ditariknya napas dalam-dalam, kemudian dihembuskan kuat-kuat. Beberapa kali dia melakukan hal yang sama, sampai rongga dadanya terasa longgar. Rangga mendesah panjang sambil membuka matanya perlahan-lahan. Pendekar Raja Wali Sakti itu menggerak-gerakkan tangannya di depan dada, untuk mengerahkan hawa murni. Kemudian ditariknya napas panjang, lalu perlahan-lahan dihembuskan melalui mulut. Kedua telapak tangannya merapat di depan dada. Sambil berteriak nyaring, Rangga menghentakkan tangannya hingga merentang ke samping. Kemudian tangannya bergerak ke atas dan ke bawah perlahan, semakin lama semakin bertambah cepat. Sesaat kemudian, pendekar Raja Wali Sakti itu melompat bangkit berdiri. Kembali dirapatkan tangannya turun sehingga sejajar tubuh. Desah Rangga menghembuskan nafas panjang. Setelah melakukan beberapa gerakan disertai pengerahan hawa murni, Rangga merasakan tubuhnya kembali segar. Dan napasnya pun sudah kembali berjalan teratur. Namun, titik-titik keringat terlihat membanjiri seluruh wajah dan lehernya. Rupanya tadi dia berusaha sekuat daya untuk mengusir rasa sakit di dada. Sebentar pendekar Raja Wali Sakti itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Baru disadari kalau dirinya berada di dalam sebuah gua yang sangat besar dan lapang. Pemuda berbaju rompi putih itu melangkah keluar. Seketika hatinya tertegun begitu melihat Raja Wali Putih mendekam di samping mulut gua ini. Kragehaka, Raja Wali Putih mengepakkan sayapnya sambil berkaukan keras. Rupanya burung itu ingin menyambut gembira kedatangan Rangga yang bisa putih kembali seperti sedia kala. Rangga menghampiri burung Raja Wali raksasa itu. Langsung diulurkan tangannya, lalu dipeluknya leher burung raksasa itu. "Terima kasih, Raja Wali Putih," ucap Rangga setengah berbisik. Raja Wali Putih mengkirik lirih. Rangga melepaskan pelukannya. Sebentar diperhatikannya burung raksasa itu, kemudian dialihkan pandangannya ke ujung jari kakinya. Tampak ada 3 butir batu kerikil yang tertata rapi. Kembali dipandangnya Raja Wali Putih. Saat itu Rangga langsung tahu kalau dirinya sudah 3 hari berada di sini. Jadi, selama itu pula dia tidak sadarkan diri. Rangga mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada dirinya, sehingga sampai tidak sadarkan diri begitu. Kini pendekar Raja Wali Sakti ingat kalau 3 hari yang lalu bertarung dengan Ranti, seorang gadis cantik putri bungsu Prabu Raketu. Rangga mengakui ketangguhan gadis itu, tapi dia terlalu mengalah. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti pendekar Raja Wali Sakti itu, yakni mengapa Ranti menyerangnya. Bahkan ingin membunuhnya. Lagi pula ketika berpisah dengan rombongan gadis itu, jaraknya terlalu jauh. Dan rasanya tidak mungkin Ranti bisa datang secepat itu. Rangga menghembuskan napas panjang. Terlalu banyak pertanyaan melintasi benaknya, namun tidak mudah dicari jawabannya. Penyelidikan di Kerajaan Kedung Antal terpaksa terputus gara-gara Ranti yang begitu bernafsu ingin mengalahkannya. Meskipun gadis itu tidak menyebut nama Rangga ataupun nama pendekar Raja Wali Sakti, tapi pemuda berbaju rompi putih itu sudah bisa menebak kalau Ranti sudah tahu banyak tentang dirinya. "Raja Wali, antarkan aku kembali ke Kerajaan Kedung Antal," pinta Rangga. Kragehaka, Rangga langsung melompat naik ke punggung Linriing Raja Wali raksasa itu. Sekali mengepakkan sayapnya, burung Raja Wali raksasa itu sudah melesat tinggi ke angkasa. Rangga berpegangan erat pada leher burung Raja Wali raksasa itu. Ada rasa nyeri pada dadanya, ketika Raja Wali Putih melesat ke angkasa. Langsung disadari, kalau luka dalam di dadanya belum sembuh benar. Tenaga dalam Ranti luar biasa sekali, keluh Rangga dalam hati. Sementara Raja Wali Putih terus meluncur menuju Kerajaan Kedung Antal. Hanya sekali-sekali sayapnya mengepak, namun kecepatan terbangnya sungguh luar biasa.
Rangga mengayunkan kakinya melintasi jalan berdebu yang cukup lebar, membelah kota kerajaan Kedung Antal. Siang ini begitu terik, tapi tidak menghalangi kesibukan kota yang selalu ramai ini. Sepertinya jalan ini tidak pernah sepi. Pejalan kaki, penunggang kuda, maupun gerobak sapi, berbaur menjadi satu. Keramaian semakin terasa oleh teriakan-teriakan para pedagang yang berusaha menjaring pembeli. Rangga menghentikan langkahnya di bawah sebuah pohon asam yang cukup rimbun daunnya. Di situ seorang penjual dawet tengah duduk terkantuk menunggu pembeli. Laki-laki tua penjual dawet itu langsung terbangun saat Rangga berada di sampingnya. Ingin minum dawet, Den? Laki-laki tua itu menawarkan. Bolehlah, buatkan satu, sahut Rangga. Laki-laki tua penjual dawet itu tersenyum. Dengan cekatan sekali dilayaninya pembeli. Sedangkan Rangga asyik memperhatikan sebuah bangunan besar yang dikelilingi tembok benteng yang tinggi dan kokoh. Itulah bangunan istana Kedung Antal. Terlihat di sana hanya ada 2 orang penjaga pintu gerbang benteng istana itu. Ini dawetnya, Den. Oh, Rangga tersentak kaget. Buru-buru diterimanya gelas berisi minuman dawet, gelas yang terbuat dari bambu lodong yang dihaluskan, dengan sedikit hiasan dari rotan. Sedikit Rangga menghirup minuman khas rakyat itu, tetap cukup terasa segar di tenggorokan. Tampaknya Raden baru saja menempuh perjalanan jauh, kata laki-laki tua penjual dawet itu. Rangga tidak menjawab, dan hanya tersenyum saja. Pasti Raden juga bukan orang sini, tebak penjual itu lagi. Lagi-lagi Rangga hanya tersenyum saja. Tebakan laki-laki tua penjual dawet itu memang tepat sekali. Dan Rangga memuji kejelian mata laki-laki tua ini. Tapi keadaan tubuhnya yang kotor berdebu, memang membuat siapa saja pasti bisa menebak kalau dirinya baru saja melakukan perjalanan jauh. Kalau boleh Bapak tahu, kemana tujuannya? Dan kembali laki-laki tua itu bersuara. Ke istana itu, sahut Rangga seenaknya. Ke istana, laki-laki tua itu nampak terkejut. Kenapa Bapak terkejut? Tanya Rangga heran juga. Tidak apa-apa, Den, sahut laki-laki tua itu buru-buru. Tapi untuk apa datang ke istana, Den? Hanya sekedar melihat-lihat saja. Kabarnya Prabu Raketu orang yang bijaksana, sehingga selalu mengizinkan rakyatnya untuk bertemu kapan saja, kata Rangga beralasan. Memang benar, Den. Tapi itu dulu, agak terputus nada suara laki-laki tua itu. Loh, memangnya sekarang sudah berubah? Rangga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sebenarnya belum berubah sama sekali, Den. Masih banyak juga rakyat yang datang ke sana. Tapi mereka yang datang, tidak bisa bertatap muka dengan Gusti Prabu lagi, sejak kembali ucapan laki-laki tua lu terputus. Rangga menatap dalam-dalam bola mata tua yang cekung ke dalam itu. Dirasakan ada sesuatu yang tampaknya sangat dirahasiakan, terutama tentang Prabu Raketu. Ah, tidak baik membicarakan seorang raja, Den, kata laki-laki tua itu lagi, mencoba mengalihkan pembicaraan. Sayang sekali, padahal, jauh-jauh aku datang hanya ingin bertemu dan melihat saja wajah Prabu Raketu, desah Rangga memancing. Percuma saja, Den, kemarin saja Bapak mencoba masuk, tapi ditunggu sampai sore, Gusti Prabu tidak muncul juga. Malah Gusti Patih Karuni yang menemui dan memberitahukan kalau Gusti Prabu tidak bisa keluar, jelas laki-laki tua itu. Kenapa Prabu Raketu tidak ingin keluar? Tanya Rangga semakin ingin tahu. Entahlah, Den, tapi menurut cerita yang Bapak dengar, Gusti Prabu sedang sakit, sahut laki-laki itu lagi. Sakit, gumam Rangga seperti bertanya pada diri sendiri. Rangga kembali memandangi bangunan istana yang terlihat sangat megah itu. Keterangan yang diperoleh dari penjual dawet ini sangat berharga sekali meskipun tidak lengkap dan belum tentu kebenarannya. Tapi keterangan dari seorang rakyat biasa, biasanya bisa dipercaya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan Rangga adalah, apakah memang benar Prabu Raketu sakit? Kalau memang benar, lalu untuk apa kedua anaknya diutus untuk datang ke Karangsetra? Yang lebih mengherankan, mengapa rombongan utusan khusus itu diserang orang-orang berpakaian prajurit dari kerajaan Kedung Antal ini juga? Terlalu banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benak pendekar Raja Wali Sakti itu, namun tak satu pun yang bisa dijawab. Rangga menyerahkan kembali gelas bambu yang sudah kosong. Laki-laki tua penjual dawet itu menawarkan lagi, tapi Rangga menolak.
Segera dibayar minuman tadi, kemudian langsung pergi. Rangga mengayunkan kakinya mendekati gerbang istana itu. Sengaja pendekar Raja Wali Sakti datang secara terang-terangan, karena ingin mengetahui tanggapan para prajurit dan pembesar istana dengan kedatangannya. Pemuda berbaju rompi putih itu berhenti berjalan setelah sampai di depan pintu gerbang. Seorang prajurit penjaga menghampirinya, lalu memberi salam penghormatan selayaknya seorang prajurit. "Adakah yang bisa kami bantu?" Ramah sekali prajurit itu menyapa. "Boleh hamba bertemu Gusti Prabu?" Pinta Rangga juga sopan. "Sayang sekali, hari ini Gusti Prabu tidak bisa ditemui," sahut prajurit itu memberitahu. "Kenapa?" tanya Rangga. "Gusti Prabu sedang melaksanakan Samadhi Tapabrata. Jadi, tidak ada seorang pun yang diizinkan menemuinya sebelum samadhinya selesai," sopan sekali prajurit itu menjelaskan. "Ah, sayang sekali," desah Rangga seperti menyesali. "Tapi, bolehkah hamba melihat-lihat ke dalam istana?" "Maaf, larangan resmi sudah dikeluarkan. Siapapun tidak diperbolehkan melihat-lihat istana lagi," kembali prajurit itu menjelaskan dengan sopan. "Oh, sejak kapan peraturan itu berlaku?" tanya Rangga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "2 hari yang lalu, maaf, kami hanya menjalankan tugas. Sebaiknya Kisanak kembali saja ke sini setelah peraturan itu dicabut." "Baiklah, terima kasih." Rangga membalikkan tubuhnya, lalu berjalan meninggalkan gerbang istana itu. Prajurit yang memberi keterangan dengan sikap sopan tadi, kembali menempati posnya. Sementara Rangga terus berjalan semakin jauh. "Aneh," gumam Rangga dalam hati. Rangga memang merasakan adanya sesuatu keanehan. Peraturan yang dibuat Patih Karuni sehari setelah pendekar Raja Wali Sakti itu bertarung dengan Ranti dan para prajurit di tepi danau sebelah selatan kerajaan Kedung Antal ini. Rangga jadi bertanya-tanya, apakah peraturan itu ada hubungannya dengan pertarungannya dengan Ranti? "Aku harus mengetahui keanehan di sini," berkata Rangga dalam hati. "Aku merasakan ada ketidakberesan dalam istana itu. Aku kenal betul Prabu Raketu. Rasanya tidak mungkin dia membuat peraturan seperti itu, meskipun sedang melakukan Samadhi Tapabrata atau melakukan Samadhi Pati Agni. Kedua macam samadhi itu memang tidak bisa diganggu, bahkan dikit gangguan saja akan membatalkan samadhinya." Patih Karuni, siapa dia?" Rangga bertanya-tanya dalam hati. Rangga mencoba mengingat-ingat, tapi rasanya memang nama Patih Karuni belum pernah didengarnya. Hampir seluruh pembesar kerajaan Kedung Antal ini dikenalnya, tapi yang namanya Patih Karuni belum dikenalnya sama sekali. Meskipun pendekar Raja Wali Sakti itu belum pernah berjumpa seluruh pembesar kerajaan, tapi nama-namanya sebagian besar sudah ia ketahui. Aku harus memulai dari menyelidiki keadaan di dalam istana itu lebih dahulu," kembali Rangga bicara dengan dirinya sendiri. Malam sudah begitu larut menyelimuti seluruh permukaan bumi kerajaan Kedung Antal. Malam ini benar-benar gelap, karena tak terlihat bulan atau satu bintang pun menggantung di langit. Angin berhembus cukup kencang, menebarkan udara dingin menggigilkan. Namun di beberapa sudut kota, keramaian masih terlihat terutama pada kedai-kedai minum dan rumah-rumah penginapan. Pada salah satu kamar penginapan, terlihat Rangga tengah berdiri di depan jendela. Kamarnya yang dibuka lebar-lebar. Angin yang berhembus kencang, membuat rambut pendekar Raja Wali Sakti itu meriap melambai-lambai. Pandangannya lurus tak berkedip mengamati bangunan istana yang tidak seberapa jauh dari rumah penginapan ini. Sekarang saatnya, gumam pendekar Raja Wali Sakti pelan. Slap. Tiba-tiba saja pendekar Raja Wali Sakti itu melesat keluar dari kamarnya. Cepat sekali gerakan pemuda berbaju rompi putih itu. Dalam waktu sebentar saja, Rangga sudah nangkring di atas atap sebuah rumah lalu kembali tubuhnya melesat cepat ke atas atap rumah lainnya lagi. Rangga berlompatan ringan dan cepat tanpa sedikit pun menimbulkan suara. Dia hinggap dari satu rumah ke rumah lainnya, hingga sampai di bagian belakang benteng istana Kedung Antal itu. Sebentar dia mati sekitarnya, lalu kepalanya mendongak mengukur tingginya tembok benteng di depannya. Hup! Tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu melenting ke udara dengan gerakan ringan. Manis sekali kakinya hinggap di bagian atas tembok benteng. Rangga merunduk, menekuk lututnya hingga sampai menyentuh bagian aras tembok. Sebentar dia mati keadaan dalam benteng ini. Sepi, gumam Rangga.
Kembali pendekar Raja Wali Sakti itu melesat dan berputaran 3 kali sebelum kedua kakinya menjejak tanah. Namun sebelum sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba saja sebatang tombak panjang meluncur deras ke arahnya. Sesaat Rangga terkesiap, kemudian cepat-cepat menarik tubuhnya ke samping sedikit miring. Tombak itu lewat sedikit di depan dadanya. Rangga langsung menarik tubuhnya kembali, dan cepat merunduk ketika sebatang tombak lainnya meluncur deras mengarah ke kepala. Namun belum juga menarik kepalanya tegak, mendadak saja dari balik pohon dan tombok bangunan istana, bermunculan prajurit yang bersenjata tombak dan pedang. Dengus Rangga keras. Para prajurit yang berjumlah tidak kurang dari 20 orang itu, langsung berlompatan cepat menerjang pendekar Raja Wali Sakti. Teriakan-teriakan pembangkit semangat pertempuran terdengar membahana. Tak ada lagi kesempatan bagi Rangga untuk menghindar dari pertempuran ini. Para prajurit itu cepat sekali menyerang dari segala penjuru. Tak ada pilihan lain lagi. Maka Rangga langsung mengerahkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Satu jurus ampuh dari rangkaian 5 jurus Raja Wali Sakti. Cepat sekali gerakan yang dilakukan pendekar Raja Wali Sakti itu. Gerakan kakinya sungguh lincah dan cepat luar biasa, diimbangi gerakan tubuh yang meliuk-liuk seraya melontarkan pukulan-pukulan keras mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi. Yeah, hiya, ah. Jeritan-jeritan melengking tinggi terdengar saling sambut setiap kali Rangga melontarkan pukulan. 1-2 orang terpental ambruk disertai jeritan panjang melengking tinggi. Sehingga dalam waktu tidak berapa lama saja, lebih dari separuh jumlah prajurit itu bergelimpangan sambil merintih kesakitan. Memang sengaja Rangga tidak memberi pukulan mematikan dan hanya melumpuhkan perlawanan para prajurit itu. Yeah. Tiba-tiba saja Rangga melentingkan tubuhnya udara sambil berteriak nyaring. Tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu berjumpalitan di udara, lalu melung deras ke arah atap bangunan istana namun belum juga sampai, sebuah bayangan merah tiba-tiba meluncur deras ke arahnya. Uts! Buru-buru Rangga memutar tubuhnya, lalu meluruk cepat ke bawah. Terjangan bayangan merah lewat di atas kepalanya. Namun baru saja pendekar Raja Wali Sakti itu menjejakkan kakinya di tanah, bayangan merah itu sudah cepat kembali menerjainya. Yeah. Cepat-cepat Rangga melompat ke samping sambil memutar tubuhnya, sehingga terjangan bayangan merah itu kembali luput dari sasaran. Rangga segera bersiap dengan kaki terpentang lebar ketika bayangan merah itu berbalik cepat dan langsung meluruk menerjangnya. Sedikit pun Rangga tidak bergerak. Bahkan begitu bayangan merah itu dekat, dengan cepat sekali dihentakkan kedua tangannya ke depan disertai pengerahan tenaga dalam yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Yeah. Satu benturan keras tak dapat dihindari lagi. Suara jeritan pun terdengar menggelegar memecah kesunyian malam itu. Tampak bayangan merah itu terpental sejauh 3 tombak ke belakang. Sedangkan Rangga sendiri terdorong 6 langkah, namun keseimbangan tubuhnya cepat-cepat dikuasai. Pendekar Raja Wali Sakti kembali bersiap menerima serangan berikut, namun bayangan merah yang ternyata seorang perempuan tua berjubah merah itu hanya berdiri saja dengan pandangan mata tajam memerah. Sebentar Rangga mengamari perempuan tua berjubah merah itu. Dia menebak kalau usia perempuan tua itu sudah mencapai 70 tahun lebih. Bahkan mungkin sudah lebih dari 80 tahun, rambutnya yang sudah memutih seluruhnya, dibiarkan meriap tak teratur hingga hampir menutupi seluruh tubuhnya. Perempuan tua berjubah merah itu membawa sebatang tongkat yang tidak beraturan bentuknya. Namun pada bagian ujung bawah, bentuknya runcing berkilat seperti emas. Ada perlu apa kau menyelinap di sini, pendekar Raja Wali Sakti? Tanya perempuan tua berjubah merah itu mendesis. Suaranya terdengar serak kering sekali. Aku ingin bertemu sahabatku di sini, sahut Rangga dingin. Tapi juga agak terkejut karena perempuan tua berjubah merah itu sudah mengetahui julukannya. Tidak ada sahabatmu di sini, pendekar Raja Wali Sakti. Sebaiknya cepat tinggalkan tempat ini, sebelum tubuhmu hancur tercincang. Ancam perempuan itu mengusir kasar. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau sudah tahu kalau aku sahabat Prabu Raketu? Desis Rangga tajam. Aku Dewi Merah penghisap darah. Aku tidak peduli meskipun kau sahabat Prabu Raketu. Aku di sini bertugas menjaga keutuhan istana, jadi berhak mengusir siapa saja yang lancang masuk ke dalam istana tanpa izin. Jawab perempuan tua itu tegas.
Siapa yang memberimu tugas seperti itu? Tanya Rangga lagi. Kau terlalu banyak tanya, pendekar Raja Wali Sakti. Lihat sekelilingmu. Jika masih berkeras kepala aku tidak segan-segan menjatuhkan tangan kejam kepadamu. Bentak Dewi Merah Penghisap Darah geram. Rangga mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Kini di sekitarnya sudah mengepung puluhan prajurit yang sudah siap dengan senjata terhunus. Sebenarnya tidak terlalu sulit bagi pendekar Raja Wali Sakti untuk menggempur para prajurit yang rata-rata tingkat kepandaiannya masih rendah. Tapi dia tidak ingin melukai satu prajurit pun. Terlebih lagi sampai menghancurkan istana ini. Tampaknya Rangga memang tidak punya pilihan lain lagi. Memang terlalu banyak yang harus dipertimbangkan. Baik, aku akan pergi. Tapi aku ingin bertemu Prabu Raketu dulu, kata Rangga memberi penawaran. Bedebah, rupanya kau memang benar-benar keras kepala, pendekar Raja Wali Sakti. Aku jadi ingin tahu, apakah kepalamu lebih keras dari batu cadas? Geram Dewi Merah Penghisap Darah. Kepalamu juga cukup keras rupanya, Nisanak. Balas Rangga dingin. Setan, hiaat. Dewi Merah Penghisap Darah tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Cepat sekali perempuan tua itu melompat dan memberikan serangan dahsyat, tongkatnya dikibaskan ke arah beberapa bagian tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Namun dengan cepat pula, pemuda berbaju rompi putih itu berkelit menghindar, langsung diberikannya balasan yang tidak kalah dahsyatnya. Bersambung ke Pemburu Kepala 4. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.